Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara yang kaya, negeri yang menghijau dari daratan Aceh hingga pegunungan di Merauke, negeri yang keindahan lautnya membentang dari Selat Malaka ke Laut Jawa hingga Laut Banda, negeri yang kandungan alamnya menyembur dari ujung Chevron Pasifik Indonesia di Riau ke kandungan minyak di Blok Cepu hingga Freeport emas dan tembaga di kaki Gunung Jayawijaya Papua. Keindahan alam bangsa kita tercinta ini terangkum indah dalam sebuah syair lagu karangan Kus Plus yang berbunyi, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Di balik keindahan bangsa kita tercinta ini tersimpan sebuah sejarah panjang perjuangan para pahlawan dan syuhada yang telah gugur mengorbankan jiwa raganya, harta bahkan nyawanya demi kemerdekaan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Di pesisir timur Pulau Sumatera, tepatnya di Kerajaan Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Jumadil Awal 1310 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Desember 1893 lahir seorang anak dari pasangan Sultan Syarif Hasim Saifuddin dan Tengku Yu, yang mana anak tersebut akan menjadi pahlawan pejuang yang gigih, cerdas dan ikhlas serta memberikan kontribusi konkret bagi bangsa Indonesia yang saat itu belum lama mendeklarasikan kemerdekaannya. Beliau bernama Sultan As-Sayyidi Syarif Qasim Thani Saifuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Qasim II. Semasa kecilnya beliau dididik dalam lingkungan istana meliputi pendidikan agama, adat istiadat dan sistem pemerintahan. Di tahun 1904 saat berusia 12 tahun, usia yang bisa dibilang masih sangat muda untuk belajar di tempat yang sangat jauh dari rumahnya, beliau dikirim ke Batavia, Jakarta. Di sana pewaris tahta kerajaan Siak ini belajar ilmu hukum dan ketatanegaraan kepada orientalis asal Belanda, Profesor Snaukur Granje dari Institut Wageningen. Namun hadirin, yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan Sultan adalah Sayyid Hussein Al-Habsyi, sehingga Sultan Syarif Qasim menjadi pemeluk agama Islam yang taat dan berjiwa patriotik yang tinggi. Di saat beliau masih belajar di Batavia, pada tahun 1908 berita duka tersiar dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayahanda beliau, Sultan Syarif Hasim Saifuddin, wafat berpulang ke rahmatullah. Lantas, apakah Sultan Syarif Qasim yang saat itu masih berusia 16 tahun langsung diangkat menjadi pemimpin kerajaan Siak? Belum hadirin, karena dianggap masih terlalu muda. Maka untuk sementara waktu pemerintahan diserahkan kepada dua orang pejabat yang mewakili raja, yakni Tengku Besar Syarif Segaf dan Datuk 50. Baru pada tanggal 5 Maret 1915 Sultan Syarif Qasim diangkat menjadi Sultan Kerajaan Siak. 3 tahun sebelum itu beliau terlebih dahulu menikah dengan putri bangsawan Kesultanan Langkat, Tengku Syarifah Latifah yang bergelar Tengku Agung pada Oktober 1912. Selama menjadi Sultan Kerajaan Siak, beliau senantiasa melakukan terobosan demi terobosan untuk kesejahteraan rakyatnya. Meski kekuasaannya terbatas, beliau berani menolak kebijakan yang dibuat Belanda yang dinilai merugikan. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang sangat perhatian terhadap dunia pendidikan hingga memprakarsai berdirinya Hayes atau Holland Inlandse School. Dikarenakan dalam perkembangan sekolah tersebut mendapatkan tekanan dari Belanda dan yang bisa belajar di sana hanyalah anak bangsawan saja, serta kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Belanda. Di antara contoh kecilnya adalah
Pelajaran geografi yang diajarkan tidak menggunakan geografi kerajaan Siak dan sekitarnya, namun geografi negara Belanda. Dan hal ini diperparah dengan di sana tidak diajarkan, tidak ditanamkan sikap hubbul watan atau sikap cinta tanah air. Maka karena beberapa hal tersebut, Sultan merasa sangat kecewa. Hingga akhirnya pada tahun 1917 beliau mendirikan sekolah berbasis agama khusus laki-laki dan diberi nama Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah dengan mendatangkan guru-guru yang tidak hanya dari luar daerah namun juga dari luar negeri serta mendukung berdirinya kutab-kutab atau sekolah berbasis agama. Hadirin yang berbahagia, di saat Jepang mulai bercokol di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Sultan senantiasa melindungi rakyatnya dari keharusan mengikuti romusa atau sistem kerja paksa. Di sisi lain, beliau mendukung pemuda Siak untuk menjadi tentara Heiho atau tentara bentukan Jepang. Diharapkan ketika Jepang sudah tidak lagi berada di Indonesia, pemuda Siak sudah siap menjadi tentara. Ketika akhirnya Jepang pun kalah dalam perang Asia Pasifik. Kemudian kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dan sampai berita tersebut di Sumatera pada akhir Desember. Apa sikap yang ditunjukkan oleh Sultan Syarif Qasim? Hadirin, mendengar bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, beliau dengan mantap menyatakan dukungannya dan menyatakan bahwa Siak Sri Indrapura berdiri di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, di saat sekarang banyak oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya di jalan yang tidak diridhoi Allah dengan korupsi, suap dan lain sebagainya, Sultan Syarif Qasim justru menunjukkan sebaliknya. Hadirin, demi persatuan NKRI beliau rela tinggalkan tahta. Demi keberlangsungan NKRI beliau rela sumbangkan hartanya, 13 juta golden yang setara dengan 1, sekian triliun rupiah beliau berikan kepada Indonesia. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, perjuangan Sultan Syarif Qasim untuk Indonesia masih belum berakhir. Di tahun 1950 beliau dipanggil ke Jakarta oleh Presiden Soekarno guna diberi amanah menjadi penasehat presiden. 10 tahun kemudian ketika beliau berkunjung ke Singapura, pecah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, sehingga karena hal tersebut Sultan kembali ke Indonesia, Batam tepatnya, untuk kemudian kembali pulang ke Siak. Di sana, di kampung halamannya, Sultan hidup sebagai rakyat biasa, hidup sebagai sosok yang sederhana. Beliau tidak mau tinggal di istana. Kata beliau, saya bukan sultan lagi. Di tahun 1967, kesehatan beliau semakin hari semakin menurun hingga mengharuskannya dirawat di rumah sakit Caltex di Rumbai, Pekanbaru. Beberapa bulan kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sultan Syarif Qasim berpulang ke rahmatullah pada 23 April 1968. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan dari jejak pemikiran, perjuangan, dan pengorbanan Sultan Syarif Qasim II sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas namun juga ikhlas mengorbankan segala apa yang dimilikinya demi kebangsaan, demi Indonesia. John F. Kennedy, seorang mantan presiden Amerika, pernah mengatakan, "Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Jangan tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah berjumpa kembali. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.